Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian KPR Sutoyo hari ini, Selasa 11 Februari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Dalam bahasa Batak Toba pasal metode plonom ayat 10. Ai di labung mi domual hanguduan, di bagasan hati urom mi huidahami hati urom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur pasal 36 merupakan puji-pujian dan pengakuan percaya dari pemazmur yang berisi tentang kasih setia Allah, keadilan, dan hukum Allah. Begitu hebatnya kasih setia Tuhan dan begitu mulianya keadilan dan hukumnya, karena segala sesuatu diselamatkan olehnya. Kasih setia Allah yang menjamin hidup di bumi ciptaannya itu begitu luas, sehingga tidak dapat dibayangkan manusia. Kasih setia Tuhan sampai ke langit dan sampai ke awan-awan. Keadilan Tuhan dan hukumnya seperti gunung-gunung yang tinggi, dan dalamnya sedalam samudera raya. Itulah sebabnya pemazmur dengan rasa kagum mengungkapkan pengakuan percaya. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Terkadang kita merasa terombang-ambing dan tidak tahu arah yang harus diambil ketika hidup kita penuh dengan tantangan, kegelapan, dan kebingungan. Dalam situasi seperti itu, kita seringkali mencari jawaban di tempat yang salah. Mencoba mencari kedamaian dalam dunia ini yang seringkali hanya memberi kepuasan sementara. Namun, dalam renungan hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan terang yang sejati. Dalam ayat ini, pemazmur mengungkapkan dua kualitas ilahi yang sangat penting, yaitu Tuhan sebagai sumber hayat dan terang. Artinya, bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi kita kehidupan yang penuh makna dan terang sebagai petunjuk yang membimbing dan menerangi hidup kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sebagai sumber hayat mengingatkan kita bahwa segala kehidupan berasal darinya. Sejak awal penciptaan, kehidupan manusia sendiri tidak dapat terlepas dari Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Allah memberikan hidup kepada manusia dengan menghembuskan napasnya. Dan sejak saat itu, kehidupan manusia bergantung sepenuhnya padanya. Namun seringkali kita terlupakan kenyataan ini dan cenderung mencari kepuasan hidup di luar Allah, baik melalui harta, status, atau kenikmatan duniawi. Kita harus menyadari bahwa semua itu hanya sementara dan tidak dapat memberi kita kehidupan yang sejati. Hanya Tuhan sumber kehidupan yang tidak terbatas yang dapat memberikan hidup yang sesungguhnya. Di dalam Tuhan, kita menemukan hidup yang diberkati penuh dengan damai, sukacita, dan hubungan yang intim dengannya. Yohanes 10 ayat 10. Selain menjadi sumber hayat atau kehidupan, Tuhan adalah terang dunia yang memberikan penglihatan agar kita keluar dari kegelapan dosa dan membimbing kita kepada terang yang sejati. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Terang yang dimaksudkan bukan hanya sekedar cahaya yang menerangi jalan kita, tetapi dapat menuntun kita untuk mengungkapkan kebenaran
dan memberikan kita pemahaman yang jelas tentang hidup ini. Dunia ini seringkali membuat kita terjebak dalam dosa, ketidakpastian, dan keputusan-keputusan yang salah. Namun, terang Tuhan tidak hanya memberi kita penerangan dalam mengambil keputusan-keputusan besar dan kecil, tetapi juga dalam hubungan kita dengan orang lain, pekerjaan, dan sikap kita terhadap dunia. Terang Tuhan memberikan kita penglihatan rohani, yaitu pemahaman tentang apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang adil sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan yang sejati, sukacita, dan terang yang memancar kepada orang-orang di sekitar kita hanya akan datang dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita diajak untuk mengingat bahwa hidup kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Hanya dalam Dia kita menemukan arah hidup dan pemahaman yang benar tentang tujuan hidup kita. Ketika kita hidup dalam terang-Nya, kita akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian, meskipun dunia ini penuh dengan kesulitan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi terang, memberi pengharapan, dan petunjuk kepada mereka yang sedang mencari jawaban dunia yang gelap ini. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah sumber hayat dan terang, kita juga akan belajar untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri dalam menghadapi kesulitan hidup. Kita akan mencari Tuhan lebih dalam melalui doa, firman-Nya, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Terang Tuhan akan membimbing kita melihat jalan yang benar dan diberi kekuatan untuk melangkah dalam setiap keputusan yang kita buat. Marilah kita terus hidup dalam hadirat Tuhan, mengandalkannya serta membiarkan terang-Nya memimpin setiap langkah kehidupan kita. Dalam Dia kita menemukan segala yang kita butuhkan untuk hidup yang penuh dengan damai, sukacita, dan pengharapan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tiada habisnya. Engkau adalah sumber hayat kami, yang memberi kami kehidupan yang sejati, dan Engkau adalah terang yang membimbing kami dalam kegelapan dunia ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, agar hidup kami menjadi terang bagi orang lain. Tuntunlah kami setiap hari untuk hidup dalam hadirat-Mu, bergantung padamu, dan memancarkan kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dalam hayat dan terang Tuhan. Immanuel.